Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yang intinya adalah bagaimanakah kita menakar keadilan. Dan tentu saja kita harus mencermati siapakah sesungguhnya yang menakar dan menentukan sebuah keadilan. Dia adalah orang yang memiliki profesi sebagai hakim. Lantas bagaimanakah hakim di dalam pandangan Islam? Ustadz Ahmad Khan akan menjelaskan pada kita, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaram, guru kita bersama Kiai Haji Haris Hakam, Ustadz Agung Izul Haq, serta Bapak Ibu sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga segenap pemirsa Damai Indonesia Ku TV One dimanapun Anda berada. Keadilan ini sangat dimiliki dan ingin dirasakan oleh siapapun. Seorang hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tanggung jawab dan amanah yang besar kepada mereka. Sehingga kedudukan hakim itu teramat sangat strategis dan sangat urgen sekali, tetapi memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang hakim mengemban amanah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Oleh sebab itu seorang hakim harus memutuskan setiap keputusan yang dia sampaikan di dalam menentukan suatu hukum dengan seadil-adilnya, dengan mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dengan mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam memutuskan satu keputusan hukum, maka saya yakin kualitas pengadilan dan wibawa seorang hakim itu dapat diperbaiki. Dan juga dengan kepastian hukum yang disampaikan oleh seorang hakim yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasul Nabi Muhammad, ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dan juga kepada para hakim. Dan yang tidak kalah penting, negara tetap bisa berjalan di atas dasar hukum, bukan di atas dasar kekuasaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hakim ini memiliki tanggung jawab yang berat. Makanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad dzubiha bighairi sikin. Siapa orang yang Allah jadikan dirinya sebagai seorang hakim yang memutuskan satu ketetapan hukum bagi orang yang mengalami persoalan atau permasalahan hukum, maka niscaya mereka itu diibaratkan seseorang yang disembelih tanpa menggunakan pisau. Maksudnya apa? Mayoritas ulama jumhur mengatakan maknanya seseorang yang dia mengambil dan mengemban amanah sebagai seorang hakim, berarti dia harus siap untuk menerima celaan dan cacian dari orang-orang yang berhadapan dengannya. Terlebih lagi di saat hakim tersebut memutuskan satu keputusan hukum tidak sesuai dengan kebenaran, maka itu adalah tanggung jawab yang besar dan bahkan bisa membawa dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaslah para ulama salafun saleh terdahulu, mereka itu enggan ketika dipilih untuk menjadi seorang hakim. Karena memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada di antara mereka yang melarikan diri dari kotanya karena gak mau diangkat menjadi hakim. Di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ketika seseorang dia mau mengemban satu amanat yang besar menjadi seorang hakim, maka
setidaknya dia memiliki beberapa hal yang harus ada di dalam diri seorang hakim. Yang pertama adalah seorang hakim harus memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki kualitas iman yang luar biasa. Sehingga tidak mudah menyimpang dari sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, seorang hakim harus memiliki keteguhan hati, sehingga hatinya tidak mudah goyah ketika disodorkan kesenangan dunia, jabatan, kedudukan, popularitas, kesenangan, harta duniawi, maka dia tidak goyah karena dia punya keteguhan hati dan dia hanya menentukan satu keputusan hukum dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang ketiga, seorang hakim itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Tadi guru kita Kiai Hakam sudah menyampaikan, kata Kiai Haris Hakam, Rasul itu berpesan bahwasanya ada orang yang dia masuk neraka karena dia menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum tapi dengan kebodohan. Maka tempatnya di neraka. Maka nggak bisa seorang hakim itu bodoh, nggak ngerti di dalam hukum. Dia harus memiliki ilmu pengetahuan di dalam bidangnya. Makanya Nabi udah bilang dari dulu, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kadang ada urusan yang diserahkan kepada ahlinya, tetapi nggak punya ketakwaan yang tinggi kepada Allah, maka juga akan hancur dan binasa. Ini yang ketiga kata Imam Ghazali. Yang keempat, seorang hakim itu harus memiliki sifat keberanian yang besar. Karena di dalam memutuskan satu hukum, satu perkara, maka dia berhadapan dengan bermacam-macam jenis kekuatan. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Tetapi kalau seorang hakim punya kekuatan, keberanian, maka dia akan memiliki kemampuan untuk memutuskan hukum sekalipun harus berhadapan dengan berbagai kekuatan. Karena dia memiliki kekuatan yang paling terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, seorang hakim itu harus memiliki kekuatan. Karena kalau lemah dia nggak akan mampu untuk memutuskan satu keputusan hukum dengan seadil-adilnya. Di zaman dulu para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyelesai di dalam masalah yang dihadapi oleh umat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kana nasu ummatan wahidatan faba'athallahu nabiyina mubasyirina wa mundhirin wa anzala ma'humul kitaba bil haq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fih. Dulu manusia itu adalah umat yang satu kata Allah. Ketika terjadi perselisihan, terjadi permasalahan, maka Allah utus para nabi di tengah-tengah mereka untuk membawa kabar gembira, untuk membawa peringatan, ancaman kepada mereka. Dan Allah turunkan bersama para nabi kitab untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah mereka. Untuk memutuskan satu keputusan hukum di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Jadi para nabi itu adalah sebagai hakim bagi para umatnya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita seorang hakim yang memutuskan hukum di tengah-tengah kita. Maka hendaknya seorang hakim itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap apa yang diambil dari keputusannya sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan di dalam menghadapi masalah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita para pemimpin dan hakim-hakim yang adil. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah menyiapkan 3 segmentasi yang insya Allah untuk memperdalam tema kita yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada Bapak Siswoyo untuk mengajukan pertanyaan yang nanti kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya. Bapak Siswoyo, silakan. Maskernya diturunkan sebentar Pak, biar jelas suaranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz yang kami muliakan. Saya sering mendengar, bahkan baru saja Ustadz sampaikan bahwa menjadi hakim itu sangat berat. Apalagi cobaan menerima grafi
vaksinasi. Nah, dan bahkan Ustadz tadi sampaikan ada sebuah hadis bahwa ada 3 hakim yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Nah pertanyaannya, seandainya tadi sudah dijawab, mohon diulang jawabannya Tat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku.